Sektor pertambangan batu bara menjadi komoditas politik dan sumber pendanaan kampanye, baik di tingkat nasional maupun daerah selama lebih dari 2 dekade. Kalimantan Timur dengan kekayaan alamnya seperti migas, sawit, dan batu bara menjadi daerah tujuan bagi korporasi raksasa dan pejabat elit menancapkan pengaruh dan bisnisnya. Masalahnya, praktek bandal korporasi untuk meraup keuntungan menciptakan kerusakan alam, konflik, bencana kemanusiaan, korupsi, hingga menjemurnya dinasti politik. Konsesi tambang legal di Kalimantan Timur telah mencapai 44% dari luas total provinsi itu. Mengacu data dari Jaringan Advokasi Tambang Nasional, disebutkan izin usaha pertambangan di Kalimantan Timur mencapai 1.190 izin. Dari jumlah tersebut, mayoritas sebanyak 625 izin berada di calon ibu kota baru di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabupaten yang paling banyak dicengkram konsesi tambang adalah Kabupaten Kutai Barat. Total luas izin pertambangan di Kutai Barat sekitar 1,43 juta hektar, atau dengan kata lain, 82% daratan Kutai Barat adalah konsesi batu bara. Posisi kedua diduduki oleh Kabupaten Kutai Timur yang mencapai 1,6 juta hektar. Sedangkan Kutai Kartanegara memiliki izin pertambangan seluas 1,10 juta hektar. Namun, pada prakteknya, luasan wilayah pertambangan secara real melebihi angka itu akibat beroperasinya tambang-tambang ilegal. Izin-izin ini diterbitkan pemerintah pusat, bupati dan wali kota selama bertahun-tahun untuk korporasi dan para konglomerat tambang. Deretan perusahaan tambang hingga pejabat elit nasional menancapkan pengaruh dan bisnisnya di sektor tambang Kalimantan Timur. Mulai dari PT Bayan Resources, PT Kaltim Primakol, PT Beraukol, PT Adaro Energi, PT Tambang Damai, PT Toba Bara Sejahtera, PT Kutai Energi, dan korporasi-korporasi lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Lo Tuk Wong kini menjadi orang terkaya di Indonesia, menggeser Hartono bersaudara yang selama bertahun-tahun kokoh di tahta orang terkaya di Indonesia. Lo Tak Wong, konglomerat terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai 397 triliun, memiliki pertambangan batu bara di Kaltim melalui PT Bayan Resources. PT Kaltim Primakol yang mengelola pertambangan open pit terbesar di dunia dengan area konsesi penambangan seluas 84.938 hektar di Sangatta. 51% sahamnya dimiliki oleh PT Bumi Resources milik Bakri Group. PT Beraukol, anak usaha dari Sinarmas Mining Group yang dikontrol oleh keluarga Wijaya, hingga PT Mitra Energi Agung, anak usaha dari PT Indika Energi yang dikuasai Agus Sasmono. Nama-nama besar lain seperti Luhut Binsar Panjaitan, Garibaldi Thohir, adik Menteri BUMN Erick Thohir, Sandiaga Uno, hingga Hasyim Joyadikusumo dan Prabowo Subianto juga turut berekspansi di Kaltim melalui jejaring bisnis tambang dan energi. Di Kalimantan Timur, tambang menjadi penggerak perekonomian, namun sekaligus menjadi penyebab bencana kemanusiaan dan pencemaran lingkungan. Menurut catatan Jatam, masih ada 1.735 lubang bekas tambang di Kalimantan Timur. Di kota Samarinda sendiri, terdapat 349 lubang yang tidak direklamasi. Padahal, dalam tata kelola pertambangan, setelah operasi penambangan berakhir, maka ada kewajiban mutlak yang dilakukan, yakni melaksanakan reklamasi dan kegiatan pasca tambang. Sayangnya, hal ini kerap diabaikan oleh perusahaan dan pemegang izin tambang di Kalimantan Timur. Yang kami lihat kemarin di Gunung Bayan itu hanya kubangan air di tengah hutan. Ini Pak, nanti akan kami buat pariwisata, hantu yang pariwisata di situ, dalam hutan. Ya itu yang ketemu sama saya. Dari atas heli kita lihat, terus kita tanya, untuk apa ini kubangan air sebesar ini? Jawab dong, kan Bapak yang ngasih izin. Saya minta jawabannya. Hasilnya, setidaknya 40 orang tewas tenggelam di lubang tambang batu bara yang terbengkalai. Waspada, masyarakat tahu ada lubang, ya kita sudah sampaikan, sebarkan ke seluruh Sumba, dan itu kan sudah ditandai, jangan sampai ada yang masih aja lagi. Heran juga aku, jangan-jangan ada hantunya itu. Banyak orang korban. Ghost Town. Korupsi dan dinasti politik adalah kutukan bagi sebuah wilayah yang dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah.
Kalimantan Timur menjadi contoh nyata bagaimana izin-izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit dijadikan alat bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Dinasti politik di Kalimantan Timur mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam 1 dekade belakangan ini. Setidaknya, terdapat 7 dinasti politik yang mendominasi panggung politik di Kalimantan Timur. Suwarna Abdul Fattah, Gubernur Kaltim, divonis 1,5 tahun penjara karena mengeluarkan izin perkebunan kelapa sawit 1 juta hektar dan menerbitkan izin pengelolaan kayu secara serampangan kepada 10 perusahaan yang tergabung dalam PT Surya Dumai Group pada 2006. Vonis Suwarna adalah babak awal kisah dan skandal korupsi di Kaltim. Bertahun-tahun selanjutnya, satu persatu pejabat elit di Bumi Mula Warman dicokok KPK karena dosa yang sama. Gubernur selanjutnya, Awang Faruk Ishak, ditetapkan tersangka pada 2010 terkait korupsi pengelolaan dana hasil penjualan saham PT Kaltim Primakol senilai 576 miliar. Kasus korupsi divestasi saham yang menyeret nama Gubernur Kaltim ini kemudian dihentikan Kejaksaan Agung pada 2013 karena tidak cukup bukti. Awang Faruk kini menjabat sebagai anggota DPR RI 2019-2024. Anak-anaknya, Awang Feryani Dayat pernah menjabat sebagai anggota DPR RI, Dayang Dona Faruk menjadi Ketua Kadin Kaltim sekaligus CEO PT Aifa Kuta Energi, dan Awang Fauzan Rahman sebagai Kepala Seksi Kemitraan Media Komunikasi Publik Diskominfo Kaltim. Sedangkan menantu Awang Faruk atau istri dari Awang Ferdian, Rima Hartati, terpilih sebagai anggota DPRD Kaltim periode 2019-2024. Syaukani Hasan Rais atau Pak Kaning adalah Bupati Kutai periode 99 hingga 2004. Syaukani kemudian kembali menjabat sebagai Bupati setelah memenangkan Pilkada Kutai Kartanegara pada tahun 2005. Pada 2006, Syaukani Hasan Rais dihukum 2,5 tahun penjara akibat 4 kasus korupsi yang menjeratnya dengan kerugian negara mencapai 103 miliar. Pelaksana tugas Bupati Kukar periode 2006-2008, Samsuri Aspar, juga divonis 4 tahun penjara karena terbukti korupsi pengadaan barang dan jasa pada 2009. Kepemimpinan Bupati Kutai Kartanegara lantas diteruskan oleh putri kedua Syaukani, yaitu Rita Widiasari. Rita menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara selama 2 periode dari tahun 2010 hingga 2021. Pemirsa, kita beralih ke berita lain. Bupati nonaktif Kutai Kartanegara, Rita Widiasari, menjalani sidang perdananya atas kasus dugaan gratifikasi dan suap di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Senasib dengan ayahnya, Rita juga tersungkur dalam kubangan kotor korupsi. Bahkan, ia menjadi tersangka dalam 3 kasus korupsi sekaligus. Kasus pertama yakni terkait suap pemberian operasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit PT Sawit Golden Prima. Kasus berikutnya, Rita diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya senilai 436 miliar, sekaligus menjadi tersangka pencucian uang karena menyamarkan gratifikasi. Akibat kasus-kasus ini, Rita harus mendekam di penjara selama 10 tahun. Bupati Kutai Timur periode 2016-2020, Ismu Nandar, juga melanggengkan dinasti politik bersama anak dan istrinya. Istrinya, Encek Unguria, adalah Ketua DPRD Kutai Timur, sedangkan anaknya, Siti Rizky Amalia, adalah anggota DPRD Kaltim. Pada 2020, sepasang suami istri ini terjaring operasi tangkap tangan KPK terkait suap proyek infrastruktur di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Timur pada 2019-2020. Di Bontang, Wali Kota Bontang 2 periode, Andi Sofyan Hasdam, divonis 1,5 tahun penjara akibat kasus korupsi anggaran premi asuransi yang bersumber dari APBD Kota Bontang. Pada 2018, Andi Sofyan mencalonkan diri sebagai calon gubernur Kaltim, namun gagal. Istrinya kemudian terpilih sebagai Wali Kota Bontang 2016-2021, sedangkan anaknya, Andi Faisal Sofyan, sebagai Ketua DPRD Bontang 2019-2024. 2 pengusaha elit di Kaltim, Hasan Masud dan Rudi Masud, atau yang kemudian dikenal sebagai Masud bersaudara, mulai terjun ke politik dan menancapkan pengaruhnya di legislatif dan eksekutif daerah. Masud bersaudara awalnya adalah pengusaha migas yang namanya sudah dikenal masyarakat Kaltim. Tak tanggung-tanggung, 4 dari keluarga besar Masud menjabat jabatan strategis di pemerintahan. Hasanuddin Masud menjabat sebagai anggota DPRD Kaltim 2019-2024. Adiknya, Rudi Masud, menjabat sebagai anggota DPR RI 2019-2024. 2 saudaranya yang lain, Rahmat Masud, menjadi wakil wali kota Balikpapan 2016-2021, dan Abdul Ghafur Masud sebagai Bupati Penajam Pasar Utara 2018-2023. Namun, dinasti politik Masud bersaudara tercoreng karena Abdul Ghafur Masud, Bupati Penajam Pasar Utara, ditangkap KPK karena menerima suap sebesar 5,7 miliar di lingkungan pemerintahan Kabupaten Penajam Pasar Utara tahun anggaran 2020-2021.
4 putra dari keluarga Haji Mansur juga sukses duduk di parlemen. Mahyudin pernah menjabat Bupati Kukar 2003-2006, Wakil Ketua MPR RI, dan kini menjadi Wakil Ketua DPD RI 2019-2024. Mahyunadi yang pernah menjadi Ketua DPRD Kutim, saat ini terpilih menjadi anggota DPRD Kaltim. Sedangkan dua adiknya yang lain, Marsidik dan Maswar, kini sama-sama duduk di DPRD Kutai Timur. Di Pasir, ada Bupati Pasir 2016-2021, Yusriansah Sarkawi. Anaknya, Hendra Wahyudi, menjabat sebagai Ketua DPRD Pasir, sedangkan istrinya, Yeni Eviliana, menjadi anggota DPRD Kaltim 2019-2024. Di Samarinda, Syahri Jaang memimpin Samarinda sebagai wali kota selama 2 periode. Istrinya, Puji Setiawati, menjadi anggota DPRD Kaltim 2019-2024. Dinasti politik memang belum tentu korupsi, namun satu hal yang sulit dibantah, bahwa dinasti politik membuka celah yang lebar untuk korupsi. Hal ini sudah terbukti dengan puluhan dinasti politik di Indonesia yang akhirnya runtuh akibat kasus rasuah, tak terkecuali di Bumi Mula Warman, Kalimantan Timur. Sampai jumpa, salam Universe.